Muka saya diganti dengan muka kodok. Haluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya disamakan dengan babi. Ada juga bang dengan babi bang. Samakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Aiman, kamu orang lagi curhat, kamu ketawain. Ini curhatannya Rasman serius ini. Kan bekas daging dibaut di jembatan tempat lokasi kejadiannya Vina dan Eki. Nah, si Abdul, anak berbah yang suka ngibul. Ini ada foto ya guys. Punya baju yang sama. Masa yang punya baju sama gini nggak dekat sih? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Momen lucu ngakak di mana Rasman dibilang mukanya diganti kodok. Dan diganti BABI. Loh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go bisa update tentang kasus Peggy Setiawan ya. Tapi sekarang ini aja guys, momen-momen terlucu Rasman. Nah. Jadi kemarin ini udah ada Peggy ketemu Rasman ya. Itu ada perdebatan besar, terutama masalah tato Peggy ya. Tato Peggy itu dirasa sama Rasman ini berbohong gitu karena tidak sesuai dengan keterangan. Dan masih Rasman ini pengen menetapkan Peggy jadi tersangka loh. Hubungannya apa dengan kasus Vina? Aduh, jadi di sini Rasman tuh marah-marah gara-gara netizen itu ngedit-ngedit mukanya guys. Ada yang jadi kodok, ada yang jadi babi gitu, ada yang bilang dia udah meninggoy gitu. Lucu banget guys. Jatuh. Jadi ini kita denger ya kemarahan Rasman terhadap netizen gitu guys ya. Sampai dia segitu keselnya. Gara-gara ini ternyata dia sakit hati dan pengen laporin Eman Sulaiman gitu. Hakim yang mulia jujur kita gitu. Gara-gara sakit hati ternyata guys. Coba denger ya. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Diganti kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Jadi Rasman, buset siapa brengsek bener dia jadi Rasman. Dia kesel sama netizen ya. Katanya ada berita dia meninggoy guys. Di sini tulisannya si botak Rasman 13 Juli 2024 gitu. Semoga amal ibadahnya tidak diterima. Tidak diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Gokil. Kok ini ada aja orang yang ngedit hebat Rasman ini. Bisa sampai ke akunnya Rasman. Aduh ngakak banget. Aduh. Sorry Pak Rasman ya. Let's go. Ketawa karena kok ada orang seniat ini gitu loh. Jadi buat kecelakaan gitu loh. Terus dia bilang, muka saya tuh diganti kodok. Let's go, penasaran kan? Emang ada videonya? Ternyata ada guys. Coba kalian cari ya. Videonya tuh kayak gini guys. Kita akan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan. Apa urusannya pemerintah? Jadi Pak Rasman ya. Jadi let's go ketawa karena brengsek banget nih ngedit. Bisa-bisanya muka kodok dimiripin Rasman. Sorry, maksudnya muka Pak Rasman diganti kodok gitu. Jadi kalau orang yang nggak tahu kan dikira beneran ya. Loh. Jadi ini ada statementnya TV Nasional Indonesia gitu. Jangan tampilkan manusia kodok ini di acara manapun, apapun, tidak ada manfaatnya untuk didengar gitu. Jadi mungkin karena saking keselnya dengan Pak Rasman atau saking ngefansnya dengan Pak Rasman diganti kodok gitu guys. Dan Pak Rasman dapat aja lagi. Ini kita semua nggak tahu kalau sampai ada editan kayak gini loh. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Dia bilang ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa lagi ini? Itu katanya guys. Let's go cari. Ada ternyata guys. Videonya tuh kayak gini guys. Ini parah nih. Jadi kayak ada ibu-ibu, itu bukan kemaluannya dijahit dan dipotong Pak Rasman. Itu ada
ibu-ibu jahit celana, itu kayaknya dibuat anaknya, tapi cuman mukanya diganti Pak Rasman gitu. Mungkin ngefans pengen anaknya kayak Pak Rasman nanti gedenya gitu. Gimana? Netizen kalian ini bener-bener lucu. Bener-bener kreatif kalian ini ya. Tapi dari poster ini bukan meninggal dunia sih, cuman ada gambar tabrakan, ada gambar Rasman gitu. Tapi memang tulisannya turut berduka cita ya gitu. Tapi nggak bilang meninggal, mungkin turut berduka cita ada orang tabrakan. Terus ada fotonya Bang Rasman, terus tulisannya si botak Rasman 13 Juli 2024. Mungkin ini fotonya diambil 13 Juli 2024, cuman doanya aja yang berdebah ini. Semoga amal ibadahnya tidak diterima di sisinya. Padahal kan belum mati ya, memang benar kan? Semoga amal ibadahnya tidak diterima di sisinya. Kenapa? Karena ya Pak Rasman belum meninggal gitu. Dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya gitu. Nah itu no comment ya. Wajar sih kalau Pak Rasman marah ya, marah terhadap kelakuan netizen gitu ya. Saya nggak bisa toleransi ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga Bang dengan babi Bang. Kok ada lagi dia bilang, saya nggak terima muka saya disamakan dengan babi. Kok ada lagi? Jadi kalau yang muka babi, let's go nggak dapat ya. Coba kalian lihat ya, memangnya mirip Bang Rasman sama babi ini ya? Kalian bisa bedain yang mana Rasman, yang mana babi? Bisa kan? Nah, ya memang beda lah, memang sialan orang yang mengedit ini. Gila, jadi Lesko nggak dapat sih katanya diganti babi gitu ya. Lesko nggak dapat videonya ya. Ada lagi Pak Rasman? Diapain lagi? Dizolimi apa lagi Pak Rasman? Bang, ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Brengsek, lihat mukanya Aiman. Ketawa dia. Dia ketawa, setuju Pak? Bener juga. Aiman, kamu orang lagi curhat, kamu ketawain. Ini curhatannya Rasman serius ini. Maka besok jam 10 pagi, saya akan melaporkan 4 akun ke salah satu Polres atau Polda Metro Jaya. Nah itu dia guys, jadi akan dilaporkan hari ini 4 akun ya yang didapatkan oleh Rasman ini dengan video-video tadi gitu. Kalau Let's Go kan gini, Let's Go tahu gara-gara Bang Rasman ya, jadi jangan selain Let's Go. Kalau Let's Go cari ternyata ada gitu, karena Let's Go sebelumnya nggak tahu. Let's Go, Bang Rasman bisa cek video Let's Go, tidak pernah ngata-ngatain Bang Rasman itu secara fisik itu tidak pernah. Tapi gara-gara Bang Rasman bilang ini, netizen semua jadi tahu, apa iya ada video tersebut? Ternyata ada. Ya kalau Bang Rasman mau laporin akun-akun gitu ya terserah Bang Rasman ya. Let's Go sih ngerasa nggak ada mirip-miripnya sih. Let's Go belain Bang Rasman itu loh. Nah itu deh guys, jadi itu momen lucu ngakak Rasman gitu. Dan sekarang kita lanjut masalah PG Kulba. Jadi PG Kulba itu pernah bilang bahwa dia tatonya dia itu terinspirasi dari pemain bola ya. Pemain bola kalau nggak salah namanya Wilfried Zaha gitu. Wilfried Zaha gitu. Nah tapi menurut Rasman itu Wilfried Zaha itu di tahun 2015-2016 itu belum pakai tato bintang-bintang gitu. Nah kalau kalian mau tahu Wilfried Zaha tuh yang ini Let's Go juga dapat dari internet ya. Memang ada tato bintang tuh di leher gitu. Nah, Rasman bilang 2015-2016 dia belum pakai tato itu, guys. Saudara Wilfried Zaha belum pakai tato di lehernya. Sudah biar saya jawab. Silakan. Tunggu dulu, saya tanya dia, bukan Anda. Saya tidak pernah mau bilang kalau saya punya data yang banyak, Bos. Kalau Bang Otto berangkat ke Australia, kasus dari Jessica, kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia, memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tato 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Bukan hanya si Wilfried Zaha, namun saya suka pemain tato itu semuanya. Terutama Messi kan saya pernah menjawab kepada penyidik. Nah itu dia guys, jadi menurut jadi Let's Go cari di Instagramnya si Wilfried Zaha ya. Memang benar sih tahun 2016 tuh postingan pertamanya dia tuh bukan tahun 2015. Tahun 2016 kayaknya. Nah tahun 2016 dia memang belum punya tato bintang sih, tapi punya tato huruf H gitu. Tato yang di sebelah ya, ini kan ada yang bintang sama yang H itu sampingnya. Nah dia cuma punya tato yang H, ini yang tahun 2016 memang dia belum ada tato bintangnya gitu. Jadi Rasman ini memang benar, dia punya data bahwa Wilfried Zaha itu belum punya tato seperti itu. Tapi keterangannya Peggy kan dia terinspirasi oleh pemain bola. Nah tapi kan ini plus minus ya, karena polisi sangat meyakini, terutama Rudiana ya, meyakini banget itu. Peron itu adalah geng motor, begajulan sialan gitu. Tapi ternyata bola. Peggy Setiawan itu adalah klub bola banget. Bola banget kan jauh sama motor ya itu. Kok dipaksa menjadi Peron gitu. Ini seakan-akan bahwa Peggy Setiawan ini harus jadi Peron gitu. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu kan udah berbohong masalah tato.
Katanya terinspirasi Wilfried Zaha itu pemain bola. Udah dia belum bertato 2015 ya. Tapi ini digunakan Rasman untuk membuat Peggy jadi tersangka lagi. Kamu udah berbohong masalah tato, pasti kamu pembunuh Vina. Kan ya gimana netizen gak marah bilang Pak Rasman ini kalau ngomong kayak monyet ya. Maksudnya apa hubungannya itu? Pak Tony aja bingung itu. Apa hubungannya tato dengan Peggy? Tapi Rasman bilang ini tato ini bisa jadi alat bukti dari Polda Jabar lagi nih. Karena waktu itu ditanya tentang arti tato apa, kenapa kamu pakai tato, kenapa tatonya dihapus, apa alasan dihapus. Nah, apakah Aep mengatakan, saya melihat dengan jelas bahwa yang pelaku-pelaku Vina itu punya tato bintang-bintang. Nah, itu kan bodohan lainnya gitu. Apakah bayaran dari Ibtu Rudiana besar? Ya pertanyaan let's go ya. Maksudnya kan buktinya segitu nggak kuatnya. Buktinya itu segitu nggak kuatnya, tapi Peggy ini harus jadi tersangka gitu. Ini nggak mau nyari tersangka asli ya? Ini pertanyaan kita ya. Apa Ibtu Rudiana ini nggak mau nyari tersangka asli? Pengennya tersangka palsu jadi tersangka asli gitu. Aneh sekali kan? Saudara Peggy Setiawan ini orang yang dizolimi dan disakiti, orang paling lugu dan didukung oleh banyak pihak, termasuk saya. Telur saya dipotong oleh orang, dibully orang. Tolong Polda Jabar, kenapa dianggap tato tidak urusan yang serius? Kenapa serius? Penyidik tanya, jawab. Dan salah satu barang bukti dari penyidik untuk dibawa ke persidangan adalah persoalan tato, dan itu bintang-bintang. Dan saya pikir tentang sosok seorang Peggy Setiawan, menurut saya kalau ada ruang untuk naik penyelidikan kembali dan penyidikan lanjutkan. Nah itu guys, jadi pokoknya sekarang menurut Let's Go ya, dari tim Ibtu Rudiana ya, kita bilang tim supernatural ya, karena karena sekarang Rasman bisa jadi kodok. Bisa dibilang meninggal dunia tapi masih hidup. Itu kan netizen yang bilang ya. Yang buat ya. Yang satu lagi Aep dengan optical zoom, Queen Goib gitu. Ibtu Rudiana yang DPR, dicari para rakyat gitu. DPR ya, dicari para rakyat gitu. Itu kan semuanya punya kemampuan supernatural gitu. Supernatural itu. Pokoknya grup mereka hebat lah. Grup-grup hebat gini. Polda Jabar juga termasuk grup mereka kan, oknum ya. Oknum Polda Jabar yang kekeh Peggy tersangka dengan bermodalkan alat bukti ijazah gitu. Itu kan nggak masuk akal banget kan. Grup lawak apa grup supernatural? Pertanyaan ya. Maksudnya lucu aja mereka ini gitu. Jadi itu dia guys. Dan sekarang kalau kita ngomongin yang bener-bener bener nih ya. Nah, jadi Otto Hasibuan tuh turun tangan. Jadi Otto Hasibuan ternyata dia dan timnya punya salah satu bukti ya. Dan pertanyaan, yaitu tentang bekas daging. Nah, jadi Otto Hasibuan ini, dia menemukan bekas daging di baut di jembatan tempat lokasi kejadiannya Vina dan Eki. Nah, pertanyaannya Otto, kalau memang kasus pembunuhan ini ada di belakang showroom, yang kita dengar semuanya, kenapa di belakang showroom itu tidak ada bekas darah? Nah, tidak ada bekas darah pemukulan Eki, pematahan tangan Vina patah, bukan diseret tapi dipukul gitu kan. Itu nggak ada darahnya di bekas belakang showroom. Nah, namun di jembatan ada baut dan ada bekas daging di sana. Nah, ini gambar ini itu ditemukan oleh Otto yang dikasih kepolisian kalau nggak salah. Dia ingin bekas daging ini harusnya diperiksa DNA-nya gitu, karena DNA itu bisa dari apapun ya, bisa dari daging, bisa dari air liur, darah, apapun itu bekas ada DNA-nya. Dan kalau Let's Go nonton kriminal Korea yang dari Mas Hansol ya, itu bahkan sampai 20 tahun, 10 tahun lagi tuh bekas DNA tuh masih bisa diselidiki gitu. Kalau penyidik kita pinter ya. Jadi kita kan agak-agak gitu ya. Gitu. Nah, apakah ini kecelakaan yang disangkut pautkan jadi pembunuhan gara-gara Queen Goib kita? Nah, ataukah sebenarnya ini pembunuhan yang dijadikan kecelakaan? Nah, menurut kalian gimana guys? Ini lebih tepatnya kecelakaan atau pembunuhan? Kalau lihatku sih, karena banyaknya Polda Jabar yang salah tangkap ya, dan asal tangkap, lebih baik ini jadi, lebih percaya ini adalah kecelakaan yang dibumbui jadi kasus pembunuhan. Kalian bayangin aja, yang dipercaya sama kepolisian siapa? Sudirman, orang keterbelakangan mental. Aep, yang bisa melihat dalam gelap 100 meter. Linda, orang yang kesurupan. Ya saksinya yang itu doang guys. Yang halu-halu doang gitu. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Coba kalian komen di bawah guys. Apakah kalian ada yang ngedit? Ada yang ngedit video-video Rasman? Nah, itu momen lucu ngakak Rasman. Ini menurutku Rasman ini memang harus diundang di setiap
perdebatan guys. Karena kalau nggak ada dia nggak terhibur kita nih. Lesku terhibur banget nih dengan adanya Bang Rasman ya. Semangat terus Bang Rasman untuk membela Ayah Eki ya gitu. Karena Bang Rasman mungkin sendirian. Ada Bang Fredrik juga gitu. Ada Elsa juga gitu. Semangat terus gitu. Kita kan ada Pak Tony ya, top idola masa kini ya gitu. Oh udah ya. Dan juga terakhir ini Kavi, si Abdul, anak berdebah yang suka ngibul. Ini ada foto ya guys. Nah, ini foto sama para terpidana ya. Bahkan dia punya baju yang sama. Masa yang punya baju sama gini nggak deket sih? Pasti deket kan? Ya itu Kavi berarti berbohong dia guys gitu. Lihat nih Pak RT, Pak Pasren, bapak-bapak pesantren. Lihat nih anak kamu. Anak kamu deket dengan kulba-kulba yang di penjara sekarang itu. Jangan-jangan benar waktu itu mereka memang minum-minum dan nginep. Cuman bapak Pasren aja nggak tahu. Bapak bobo sih jam 9 gitu. Itu dia yang bisa disampaikan. Thank you banget yang udah nonton. Kalau kalian mau berdonasi lewat Super Thanks atau Saweria, klik link di bawah ya. Hari ini nggak ada donasi. Kenapa? Ya karena memang nggak ada. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.